Kami naikkan segala pujian syukur hanya kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang besar yang kami dapat nikmati hingga malam ini. Kami percaya setiap pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami percaya saat Tuhan senang, maka Tuhan akan berkati kami. Saatnya bagi kami untuk menikmati firman Tuhan. Buka setiap pikiran kami untuk mengerti segala kehendak Tuhan. Singkapkan rahasia firman Tuhan. Biarkan kebenaran dapat tertanam dalam hati setiap kami. Biar bertumbuh berbuah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, siap kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk sama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Apa kabar malam ini? Yang lain terbaik. Apa kabar malam ini? Macam terasa seragam kah? Coba sebelah sini dulu. Apa kabar malam hari ini? Nah, coba sebelah sana. Apa kabar malam ini? Yang di belakang terada suara tuh. Yang di belakang bagaimana? Apa kabar malam ini? Puji Tuhan, terima kasih kepada penanggung jawab yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka kitab Kejadian pasalnya yang ke-29. Kejadian pasal 29. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kejadian pasal 29 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya undang kita berdiri bersama. Kita akan membaca bersama-sama yang ke-20. Kita baca ayat 20 saja. Yang sudah menemukan katakan amin. Yang belum katakan sabar. Oh belum, berarti masih ada yang belum. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Katakan amin. Silakan duduk. Saya akan baca sekali lagi. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Ini merupakan satu kisah tentang keberadaan Yakub di rumah Laban. Dia ada di rumah Laban diawali dengan satu peristiwa antara Yakub dan Esau, di mana saat orang tua mereka, siapa di nama teh? Ada yang tahu? Yakub papa di nama siapa? Aisyah. Orang yang lain bilang Laban kok. Saat Yakub papa dan Esau papa so tua suka makan daging. Tapi daging ini khusus dimasak oleh Esau. Karena memang Esau ini anak kesayangan dari Ishak. Tetapi yang terjadi adalah dorong dope mama semua masa akan kau Yakub dah suruh kasih pada DP papa, karena DP papa DP mata so terlalu terang, maka dia sudah tidak bisa membedakan antara Esau dan Yakub. Dia bilang ini suara macam Yakub punya kah, tapi DP badan macam Esau punya. Akhirnya tanpa diadakan lagi penyelidikan lebih mendalam, diberkatilah
Yakub oleh Ishak. Dan setelah itu berkat turun kepada Yakub, maka datanglah Esau dengan makanan kesukaan ayahnya. Dan saat Esau datang dengan menangis meminta berkat daripada Ishak, saudara dari berkat. Hanya Ishak berpesan bahwa satu waktu kuk itu akan terlepas asal engkau bersungguh-sungguh. Itu terjadi diakibatkan oleh semangkuk kacang merah. Oke, kita tidak akan membahas itu ke belakang lagi karena nanti akan sangat panjang. Kita mundur ke belakang, kita maju saja. Hal ini mengakibatkan Esau sangat membenci Yakub, bahkan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Akhirnya dompe mama bilang, ngana pigi sudah penganape om. Di sana ngana tinggal sampai ngana kakak pemarah itu reda. Yakub pergi dalam perjalanan. Singkat cerita, dia sampai di rumah Laban dan Yakub jatuh cinta kepada anak Laban yang bernama Rahel. Diadakanlah kesepakatan dengan Laban. Laban, kita suka papa adik anak ini, papa adik katua kah? Kom, kita mau kawin pada dia. Kalau bilang boleh, cuma ada DP syarat. DP syarat apa saja? DP syarat ngana harus bekerja apa kita selama 7 tahun. Yakub tidak membawa bekal apa-apa. Sampai orang datang ke dalam dunia, ku tak membawa apapun juga. Yakub juga seperti itu karena dia dalam keadaan yang terdesak, dia sudah lari dan dia menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Laban. Dan firman Tuhan menyampaikan bahwa bekerjalah Yakub di rumah Laban selama berapa tahun? 7 tahun. Dan yang 7 tahun itu hanya dianggap beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Haleluya. Ini satu perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau mau dihitung, waktunya tidak berubah, tapi rasa di dalam waktu itu terasa cepat. Waktunya tetap 7 tahun, tetapi rasa untuk memasuki, mengakhiri dan berjalan di dalam waktu yang selama 7 tahun itu hanya terasa beberapa hari saja. Mungkin 1 tahun rasa 1 hari, begitu. Ada kalanya kan 1 hari rasa 1 tahun. Tapi begini tabah balik. Untuk Yakub 1 tahun rasa 1 hari. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa yang 7 tahun itu hanya dirasa beberapa hari saja. Karena apa? Cintanya kepada Rahel. Karena itu malam hari ini kita akan berbicara tentang karena cinta. Nah, ini anak muda kalau bilang cinta kan sedap tuh. Karena apa? Katakan kiri kananmu, karena cinta. Katakan kiri kananmu, karena cinta. Iya, karena cinta. Jangan bilang aku cinta, karena cinta. KG1 sebuah sen, ini kesempatan Bapak Gembala bilang kita semua tembak yang di sebelah kita. Aku cinta. Jangan bilang begitu, karena cinta. Ayo bilang karena cinta. Nah, itu. Memang yang namanya cinta ini berdampak. Dampak yang pertama yang sangat dirasakan oleh Yakub adalah waktunya singkat. Itu dampak yang pertama. Yakub bukan berarti dia hanya duduk tidur diam saja di rumah Laban, tidak. Jadi bekerjalah Yakub berapa tahun? 7 tahun. Dia bekerja. Apa yang dikerjakan oleh Yakub? Menggembalakan kambing domba daripada Laban. Itu sangat lama. 7 tahun bukan waktu yang sedikit. Kalau misalnya DP domba 1 tahun 5 kali beranak, maka 5 kali 7 itu ada 35 kali proses persalinan kambing domba. Dan bertambah banyak. Mau kasih apa? Mau kasih makan. Kita mungkin berpandangan bahwa oh ini cuma menggembala kok gampang. Tidak. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di daerah sana itu DP tanah gersang. Dan untuk mencari rumput bagi makanan kambing domba, itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai mereka menemukan padang rumput yang cocok untuk kambing domba bisa tidur.
untuk kambing domba bisa makan, untuk kambing domba bisa minum. Itu bukan perkara yang gampang, itu perkara yang mudah. Ketika kita melihat kejadian ini, mungkin kita berpikir, cuma di kandang belakang rumah. Ternyata itu diutang, antara DP utang. Di sana cuma bisa buku dapat yang gunung batu, DP pohon mungkin cuma satu-satu, tapi mungkin mereka juga bertemu dengan padang rumput. Belum lagi ada kawanan gembala yang lain, belum lagi dong baku rampas padang rumput, baku rampas parigi, baku rampas air. Banyak kejadian yang harus dilewati, ada penderitaan, ada kesulitan, kadangkala harus tidur di tempat yang luas terbuka. Di daerah sana pengembalaannya, kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Beda dengan orang di sini. Kalau malam ada kalanya masih dapat rasa di fogado, kalau di sana terada. Apalagi di tempat yang terbuka. Jadi dialami oleh Yakub sangat-sangat sengsara. Tetapi firman Tuhan mencatat, walaupun itu lama, dianggapnya, jadi hanya anggapan Yakub, dianggapnya apa? Beberapa hari saja. Hanya anggapan Yakub, bukan anggapan orang banyak. Orang mungkin melihat, sengsara dia, cuma mau dapat Rahel, kok dia harus bekerja seperti itu. Tetapi Yakub menganggap kesengsaraan itu hanya apa? Beberapa hari saja. Kenapa? Alasan apa? Karena apa? Cinta. Salomo sang raja Israel, raja yang ketiga, yang dikaruniai hikmat yang sangat luar biasa oleh Tuhan. Bukan hanya hikmat, kekayaan, harta, kerajaan yang aman. Bukan hanya itu juga, masih banyak lagi yang dialami oleh Salomo. Dia memiliki istri juga sangat banyak, dan sangat sulit untuk mengatasi mereka, masing-masing dengan tiap-tiap. Kira-kira begitu. Salomo mencatat dalam kitab Kidung Agung. Mari kita baca ayatnya. Kidung Agung pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Kidung Agung pasal 8 ayat 8 dan 9. Kita baca ayat 8. Kidung Agung pasal 7 ayat 8 sorry. Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kita, ya itu dia. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Katakan amin. Kekuatan cinta itu seperti maut. Seperti apa? Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan maut. Namanya maut sudah tiba, pasti sampai di situ. Orang yang sakit-sakit, saya kasih contoh, mungkin mengalami penderitaan yang sangat banyak. Dia pergi di dokter, dia berobat, dia minum obat, sembuh. Sakit lagi, pergi di gembala, berdoa sembuh. Sakit lagi, pergi lagi di tempat lain, minum obat lagi, sembuh. Tetapi yang namanya ajal menjemput, pada waktu tiba harinya dia akan meninggal, pada harinya maut akan menimpa, maka dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Bahkan ada orang yang sehat-sehat sementara duduk, sementara tertawa, tiba-tiba maut datang menjemput dia, selesailah dia. Atau dia sementara tidur, mengucapkan selamat malam kepada seisi rumah, selamat malam, kita semua tidur, DP pagi saudara bangun. Kenapa? Karena maut itu sudah menjemput dia. Kekuatan maut adalah satu kekuatan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditangkal, dan bahkan tidak bisa kita prediksi kapan dia datang. Salomo mencatat dalam kitab Kidung Agung, cinta itu kuat seperti maut. Artinya ketika dia datang, tidak ada yang bisa menolak. Ketika dia datang, dia pasti akan datang sesuai dengan keinginannya. Banyak orang jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Katakan amin. Nah itu satu. Banyak juga orang jatuh cinta pada pandangan yang kedua. Katakan amin. Tetapi ada juga jatuh cinta walaupun tidak memandang. Haleluya. Iya toh. Kenapa? Nanti jatuh cinta setelah orang berkuliah ulang, begitu. Maksudnya bagaimana orang buta jatuh cinta? Kan tidak memandang toh. Nah, ketika cinta itu datang, maka dia kekuatannya kuat seperti maut, itu kekuatannya. Jadi kita tidak usah cari konteks yang lain. Jadi kekuatan cinta itu seperti maut. Itulah sebabnya ketika Yakub telah mencintai Rahel, maka dia begitu kuat memikat hati Yakub, sehingga pekerjaan yang sangat lama itu, yang 7 tahun itu, hanya dianggapnya beberapa hari lagi, beberapa hari saja. Pada bagian yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, air yang banyak itu tidak bisa memadamkan cinta. Biar kau disiram dengan air lagi, biar panggil lagi pemadam kebakaran, orang yang sudah jatuh cinta tidak bisa dipadamkan cintanya dengan air yang banyak. Haleluya. Bahkan biasanya kalau orang semula jatuh cinta, semula pemalawang ke orang tua. Orang Manado biasa kan begitu. Di sini ada orang Manado. Minta maaf, maksudnya ada laku Manado yang bilang begini, biar mama, biar papa pele jalanku, di muka mama, di muka papa aku melangkah. Kira-kira begitu. Jadi biar mama dan papa pele, dia langkahi dari mama dan pele. Kenapa? Karena cinta. Nah, sebenarnya cinta ini ada plus minus. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat apa? Negatif. Negatifnya dia pangmalawang, tapi positifnya kalau dia dengar-dengaran. Mari kita lihat, karena cinta juga Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita buka dulu Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini ayat hafalan, jadi tidak usah ditampilkan. Ayat hafalan sama-sama, 1, 2, 3. Katakan amin. Tuhan menyelamatkan kita itu juga karena cinta. Amin. Sudah lama dia ingin datang. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, sudah lama dia mau datang menyelamatkan kita. Tapi waktu itu kita belum lahir. Jadi dia berproses. Dia harus hadirkan dulu satu bangsa yang bernama Israel. Ibadah mereka adalah satu gambaran tentang kehidupan kekristenan di akhir zaman. Dari Israel muncullah juru selamat, yaitu Yesus. Dan dia memberikan keselamatan itu cuma satu, karena cinta. Amin. Karena dia mencintai kita, karena dia mengasihi kita, karena besarnya cinta Allah bagi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan pun melakukan itu karena cinta. Tidak peduli berapa lama proses waktu dunia ini akan berakhir, namun yang pasti bahwa dia tetap mencintai kita. Amin. Katakan kiri kananmu, Yesus cinta padamu. Nah, ketika Yesus mencintai kita, dia juga mau kita mencintai sesama kita. Amin.
Haleluya. Mari kita baca ayatnya. Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Kita akan baca. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah baru. Terus ada perintah lama yang mana? Yang perintah lama dalam kitab Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah yang lama. Dalam perintah yang baru Tuhan kasih kepada murid-muridnya, kasihilah sesama kamu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan mau kita memberikan kasih kita pada sesama kita, seorang akan yang lain, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Bagaimana caranya? Dia rela mati bagi kita di kayu salib, dia rela menderita bagi kita, dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Kasih yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita adalah saat dia mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Dan itulah yang harus juga kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, yaitu menampilkan kasih Kristus, di mana Yesus telah mengasihi kita, dan kasih itulah seperti dia mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga dalam kekristenan itu muncul satu bahasa yang sangat luar biasa, dikatakan bahwa I love you like Jesus loved me. Kira-kira begitu. Itu bahasa Sangir. Jadi aku mengasihimu sama seperti Yesus mengasihiku. Dan kalau kasih Yesus ini ada dalam kehidupan kita, maka kasih itulah yang akan berdampak dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup sebagai orang Kristen seperti gambaran Yakub mengasihi Rahel. Karena cintanya kepada Rahel yang 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, semenjak mungkin kita pemuda remaja hari ini atau anak-anak muda saat ini, sampai kita menjadi tua nanti, sampai selesai di dunia ini, dan waktunya tidak panjang, karena Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat berapa tahun? 80 tahun. Dalam masa yang 70 dan 80 tahun itulah kita hidup di dunia mencintai Yesus. Amin. Dan karena cinta itulah yang seperti 70 tahun, 80 tahun kita akan menganggap itu beberapa hari saja, karena kita rindu untuk berjumpa dengan Yesus dalam kerajaannya. Katakan amin. Dalam kerajaannya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Yesus bisa angkat tangan? Ih. Siapa yang ingin berjumpa dengan iblis, angkat tangan. Yang ingin berjumpa dengan Yesus, angkat tangan. Yang lain ragu-ragu, mau mati kita. Maksud saya, berjumpa dengan Yesus untuk selama-lamanya dalam kerajaannya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Jadi perjumpaan kita dengan Yesus secara pribadi terjadi selama kita hidup di dunia ini, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Artinya jangan pernah tinggalkan Yesus. Berjumpa setiap saat. Haleluya. Haleluya. Ya, berjumpa setiap saat. Nah, masa hidup kita di dunia 70 sampai 80 tahun itu akan kita anggap beberapa hari saja kalau kita cinta kepada Yesus. Artinya kita pertahankan hidup itu dalam masa yang mungkin orang bilang sangat lama, tetapi bagi kita itu tidak terlalu lama. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena dalam masa kekristenan kita, dalam jangka waktu itu kita akan mengalami banyak hal di dunia ini. Mungkin kita mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami hal-hal yang buruk, mengalami sakit penyakit. Silih berganti akan terjadi dalam masa yang dihitung 70-80 tahun itu. Tapi kalau kita dari saat ini benar-benar mencintai Yesus, kita akan tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali cinta Yesus tetap cinta Yesus. Katakan amin. Haleluya.
Jangan gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dunia, oleh keinginan dan kenikmatan dunia. Kenapa? Karena ada Yesus yang sudah mencintai kita, dan kita harus lebih dulu mencintai Dia juga sebelum kita selesai di dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Mengerti nguni kata rada? Kalau termengerti, angkat tangan. Batanya sudah. Haleluya. Sehingga muncullah lagu yang berkata, ku tetap cinta. Sama-sama nyanyi. Ku tetap cinta. Lanjut. Katakan amin. Betul, badai datang kau tetap cinta. Foya. Badai datang itu bukan cuma berupa angin. Itu berupa masalahmu. Jadi masalah itu mungkin bilang, oh masalah itu besar. Terada, masalah kecil saja. Mungkin berupa habis doi, habis makanan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tetapi tetap cinta Yesus. Amin. Sebab Yesus bisa menggantikan lebih dari itu. Katakan amin. Katakan amin. Mau mencintai Yesus untuk selama-lamanya, atau hanya 1-2 tahun? Selamanya. Betul? Janjimu dengan Tuhan. Amin.